Bismillahirrahmanirrahim. Qala lamma tadal musyrikuuna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala li ammihi al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Lamma tadal semangsane banget. Sapa al-musyrikuuna banget iksane maksudnya. Lamma tadal semangsane banget iksane sapa al-musyrikuuna pira-pira musyrik ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala moko dawuh sapa Nabi li ammi maring pamane Nabi, paman saking Ab. Rupane Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Ya ammi he paman ingsun. Inna wa ta'ala Allah Ta'ala azza wa jalla iku nasirun zat sing mesti bakal nulungi. Nasirun zat sing mesti bakal nulungi dinahu ing agamane Allah. Nulungi di kaum kelawan anane kaum. Yahunu ingkang ringan, ingkang sepele, ada yang ngatasi kaum poroh Quraisyin, apa kebenciane wong Quraisy. Mergane dadi sepele izan krana ngrasa agung, ngrasa terhormat, ngrasa mulya fi dzatillahi ta'ala krana dzati Allah Ta'ala. Samdi mongko kula aturi derena panjenengan diiklan ingsun ila ukaza maring pasar ukas. Pasar sing kawasan Mekah. Pak hari ini mongko merono panjenengan ni ingsun mana jiwa ahyail Arab yang pira-pira domisiline utawa tempate pira-pira kabila Arab. Perdukuane wong Arab atau perkampungane wong Arab. Hatta atwa sehingga ngajak sapa ingsun ing al-Arab ila wa azza wa jalla maring Allah azza wa jalla. Wa ayyam nauni lan Arab yen to nyegah nglindungi sapa wong Arab ni ingsun. Wa yuni lan apa nggih nempatno sapa ngarep utawi napa nggih ngrumat sapa ngarep ning ingsun atau kali tiga nyampe ana ingsun anillahi azza wa jalla sang Allah azza wa jalla maring perkara arsalani kang utus sapa Allah ning ingsun diklan mah wala pakola mung kaya sapa alap kese tapi siapna akhi inti lumaku sira ila ukazo maring ukat ana mung kaya ingsun madin mung sing liwat maka tetani sira hatta dilaka tiga nujul ingsun kang sira alamana dikir ahya ing atase panggonane pira-pira domisiline wong Arab. Sabda among kang ngawiti sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iki takliten kelan kabilah sakit. Semesta kromong kono ngundi sapa Nabi al-Qabaila ing pira-pira kabilah di sana ing dan taune Nabi. Falam makana mongko semangsane ana al-amu mukbil apa taun sing arep wadali ka mungkon al-amu mukbil sina amara Allah taala. Ayo lina yang terus terang sapa Nabi adua ngajak-ajak maring Allah. Lagi moko ketemu sapa Nabi Abditah ing wong 6. Yen iku nafaru Qadiratin wal Ausin. Yen iku kelompok Qadirat lan Aus. Akad bin Zararah wa Abdul Haitham bin Taihan wa Abdul bin Rawah wa Sa'id bin Rabi wa Nu'man bin Haritha wa Ubadah bin Samit. Lagi moko ketemu ing Abditah sapa Nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di ayaminina. Di ayam ini ing dalam piro-piro dino-dino ini mina. Ini kok ayam kita srek. Indah jamratil akobati ana ing kawasan jamratil akobah lelang ing dalam wektu bengi. Padahal kamu kepinara sapa Nabi ilahi metuhi maring cita tunafaring. Pada aku mongko aja sapa Nabi ing cita tunafaring ila Allah azza wa jalla wa ila ibadatihi lan maring nyembahane Allah. Wal mu'azarati lan bau membau ala dinihi ing atase agamane Allah. Allah dirupani bin ba'atan kang utus sapa Allah bi iklan bin anbiya ing pira-pira nabi Allah wa rasul lan pira-pira utusan Allah. Fata'alu mongko padha njaluk sapa kita tunafarin duwe kanjeng Nabi. Ayat rido entong mulangno utawa ngetokno sapa nabi to macana sapa nabi alih ing atase kita tunafarin. Ma ing perkara Allah yang paling wahyu sapa Allah ilahi maring nabi. Pakor amak komater sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah Ibrahim wa iqala Ibrahim wa jal hadza baladan amina ila akhir surah. Para mongko dadi luluh nggih, dadi halus dadi luluh sapa kaum kaum. Wa batulan padha tunduk sapa kaum, dadi tawaduk, dadi santun sapa kaum. Khina sami'un alikane krungu sapa kaum wa bulan ibadani sapa kaum. Samara mongko liwatan sapa Al-Abbas bin Abdul Muthalib bahwa di Abbas kalimuhu. Iku ngomongi sapa Abbas ing Khazrajin lan Ausino wa yukallimuna. Lan yo padha ngomongi sapa Aus lan Khazrajin ing Sayyid Abbas. Fa'aruf mongko ngenali sapa Abbas tautan lagi ing suarane Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Abbas ibn akhi man haula. Man iku sapa haula te mengkono-mengkono kaum alladzina intak. Qala ya ammi sukani Yasrib. Iku penduduk Yasrib. Al-Aus wal Khazraj.
Qad da'auhum teman-teman aja ingsun menyatrit lan khosrat ilama maring perkara sautu kang aja ingsun ilahi maring wamin qabil. Saking sedurunge lan khosrat al ahya ing pira-pira perkampungan. Pada bunyi mongko padha nyembadani sapa lan khosrat ning ingsun wasat dabuni. Wa zakaru annahum yukhrijunani ila biladi. Lan padha nyeritakno sapa wong lan khosrat utawi wong yatrik annahum satemene lan khosrat iku yukhrijunani. Iku bakal boyong ya, bakal mindah sapa Aslan Khosron ing ila maring negarane Aslan Khosron. Pana dalam mengko tumurun sapa Abbas bin Abdul Muthalib aqala lan nyancang sapa Abbas rohila tahu ing tunggangane Said Abbas maka lalu ya ma'syaral Ausi wal Khosron. Kelompok Aus lan Khosron, hadza utawi iki itu ibnu akhi, ku anake keluarga itu. Wa wa ahabbun nas ilayya. Wa in kuntum wa Muhammad wa ahabbuna iru seneng-senenge manusa ilaya maring ingsun. Fa in kuntum mongkon lamun ana sira kabeh sadar tumuhu iku bener sira kabeh ing Muhammad wa amantum lan iman sira kabeh di iklan Muhammad. Wa aratum lan ngarepna sira kabeh ikhrajahu ing gawa Muhammad makum sertane sira kabeh. Fa ini mongko sak temen ingsun uridu ngarepna ingsun lan aku enten ngalap sapa ingsun alaikum ngatasi sira kabeh. Mau tikon ing siji perjanjian. Fatma ini ingkang jadi tenang bihi lawan mautiki. Fatma ini ingkang jadi tenang bihi lawan mautiki apa nafsi apa awak itu. Wala tudilulan orang ini ana sira ing Muhammad. Wala takurulan orang bujuk sira ing Muhammad. Fa inna sira aku mengko sak temne tangga sira kabeh al Yahudi wong Yahudi. Lawal Yahudi te wong Yahudi lalu mari Muhammad iku adu niku musuh. Wala amanulan orang rasa aman ingsun makrahum ing roko dayane wong Yahudi alaihi ing atase Muhammad. Pakola mengko jawab sapa As'ad bin Zararah wa syaqqa alaihi. Lan dadi berat alaihi ngatasé As'ad apa kaulul Abbas apa gawe Said Abbas khinat pahama. Nalikane nyurigani sapa Said Abbas alaihi ngatasé Kanjeng Nabi dan wasapa pakola ya Rasulullah. Izan kula aturi ngizini panjenengan lan maring kita fal nusib. Mongko ngeki hak jawab ingsun ing Said Abbas wira muslimina hale ora mangkelno kabeh bisa dikatakan dodo panjenengan. Wala muta'aridina lan orang nyinggung kabeh lisein maring perkara mimasa yang perkara takrau kang gedhe sira ila tasdikon kecuali bener li ijabati. Maring sesembahan maring oleh nyembadani kita mengiyakan kita iya kaya ing panjenengan. Wa imanan lan kelawan iman bika kelan panjenengan. Faqala Rasulullah ajibuhu ila khairu mutahimin. Jawab sira ing Sayyid Abbas khairu mutahimina hale tanpa curiga kabeh utawa hale gawe tanpa salah paham kabeh. Mungkin kalau terus sangat dihafami, kalau terang ngaurin buat dimai. Ya Bismillahirrahmanirrahim, kalau terangkan dalam sejarah Islam yang paling dikenang itu adalah tentu kelompok Muhajirin dan kelompok Ansor. Cuma sebetulnya ceritanya itu tidak sesederhana ini. Lewat ngaji niki, lewat riwayat sing sahihah, riwayat dari Kanjeng Nabi, sampai ngerti asal usul kenapa yang namanya kesukuan, ya, suku, kabilah, ras, marga, itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Bahkan dalam proses dakwah, ya. Dalam proses dakwah. Tak gento-gentone wong Quraisy itu gudeng kan. Setiap saat ingin bunuh Nabi. Tapi karena punya gengsi marga, umpama Muhammad matilah yang mateni mereka orang liya. Paham ya? Matilah nak dipateni dhewe. Ya anak ditabuk setiap bapak dhewe tabuk wong liya tetep bapake ra terima. Padahal anak omah yo tabuk-tabukan dhewe, Pak. Bojo ge ngoten. Nah wong liya darane elek kok dene sing ngeblondro. Padahal ning omah dene dhewe darani bojone napa? Elek. Dan sampean ngerti kan salusule dakwah. Nabi niku di Mekah 13 tahun dan tiap tahun niku dakwah terutama di musim haji. Lalu kalau bolak-balik matur, rata-rata wong alim gak fanatik haji, karena haji itu ibadah jahiliyah kan wa Islam. Jadi dulu itu orang-orang Arab kumpul itu di musim haji sebelum Islam. Sebelum mereka Islam itu ya tawaf, ya mereka kalau ayam Mina ya tunggu di Mina. Nah musim haji itu dimanfaatkan Nabi memproklamirkan diri atau maklumatkan diri bahwa dia seorang Rasul. Dan itu tidak pernah diterima bertahun-tahun kan. Tiap tahun dakwah nggak pernah diterima sampai terakhir tahun ke-13. Ya karena Nabi lama temu kawin 13 tahun. 13 tahun di tahun terakhir itu Nabi ketemu tiang Aus lan Khosrot, ya, tiang Aus lan Khosrot.
Aus dan Khazraj itu orang Yathrib. 480 kilo dari Mekah. Yathrib itu yang sekarang dikenal sebagai apa? Madinah. Ini rumah menarik. Dan zaman ngerti asal usul. Kenapa begitu penting sejarah ini dan zaman ngerti bahwa keberadaan Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Nasrani, Majusi itu dari dulu tidak ada masalah dengan Islam. Karena semua itu membawa seberkas cahaya untuk menuju kebenaran sejati. Ini rumah tenan. Ini memang ilmu sensitif tapi kudu rumah. Orang-orang Aus dan Khazraj ini rumah. Dua kali 5 lagi. Mungkin lewat sejarah ini sampai ngerti betapa agama Kristen, Yahudi, Nasrani, pokoknya agama apa saja itu mesti membawa seberkas kebenaran. Ya secerca Allah kebenaran. Wong Aus Khazraj ketika membenarkan bahwa seorang Muhammad itu Nabi karena mereka di komunitas Yahudi. Di Medina itu komunitas Yahudi dulu namanya Yathrib. Komunitas Yahudi itu punya kitab suci. Ciri utama kitab suci biasanya membicarakan sesuatu yang akan datang. Termasuk membicarakan calon ada Nabi akhir zaman yang Ismaili dari dinasti apa? Ismail. Kalau dinasti Ismail itu harusnya secara geografis harus Mekah. Ini zaman ben paham. Kenapa harus Mekah? Karena Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar hidupnya di Mekah. Sehingga bangsa Arab rata-rata berarti mengikuti Ismail. Jadi Dzurriyyati Ibrahim mentorikin apa? Ismail. Kalau yang di Palestina, Yahuda DS, yang akhirnya sampai sekarang jadi kelompok Yahudi, Zionis niku, itu ya turunan Ibrahim, tapi min waladi Ishak, karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, ya. Secara Quran itu wami waro Ishak apa? Yakub. Mulanya nasab kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulanya Yusuf itu terkenal Al-Karim, Ibnu Karim ke Yusuf bin Ishak. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yusuf ini yang dulur liab kalian Yahuda DS. Tinggal itu ahli saran DS itu dinasti Yahudi. Namun Yusuf kalian Bunyamin sering dados Muslim. Yahuda DS jadi kelompok Yahudi. Kita ini jadi bangsa apa? Bangsa. Mulanya nak cara sejarah Palestina kalian Yerusalem. Ini orang Yahudi secara legitimasi agama, banyak bumi Yahudi. Makanya orang-orang Arab, kan muslim Yahudi ke Palestina, ya rapati gelem. Mungkin sejarah Islam lah daerah ini bumi Yahudi disebut Nabi Ibrahim. Ibrahim dia anak Nabi Ishak. Nabi Ishak dia anak Nabi Yakub. Nabi Yakub gak ada anak Yahudi aja. Wah, akhirnya sampai saat ini. Jadi masalah agama. Selain masalah politik zaman perpecahan tahun 6664 itu sebetulnya dulu juga masalah agama. Keyakinan orang Yahudi Palestina itu bumi yang dijanjikan Allah milik mereka. Ya sudah mereka atas nama kitab suci mati-matian mempertahankan Israel tinggal di negara apa? Israel. Lawang Palestina itu saja secara sejarah itu lebih dekat ke kelompok Kanan. Nah itu terjadi masalah agama. Apa kelompok Kanan sudah ada dulu sebelum bangsa Yahudi? Apa bangsa Yahudi dulu kemudian kelompok Kanan? Mulanya nanti kiamat PBB sudah bisa mendamaikan yang di Palestina dan Israel. Karena itu sudah keyakinan sama-sama kitab suci. Keyakinan orang Yahudi yang mapan-mapan di Irlandia, di Inggris, di Amerika itu orang-orang kaya-kaya. Jadi mereka tetap saja senang hidup di bumi suci ini. Karena itu keyakinan agama. Mereka tidak pernah damai, tidak pernah apa? Bahkan ketika PBB menawarkan itu supaya jadi milik kota bersama, ya, kota internasional, mereka tidak mau. Mereka bersyarat Yerusalem harus jadi ibu kota mereka. Apa artinya merdeka tambah Yerusalem? Wong Islam di keyakinan Baitul Maqdis di Yerusalem. Apa artinya merdeka tambah apa? Yerusalem. Saya nak lihat di Yerusalem, PKN rapopo, misalnya jalur Gaza, masih masalah itu apa? Yerusalem. Keyakinan orang Islam Nabi nate sholat pas bagi Mi'raj di Yerusalem. Keyakinan orang Yahudi niku baik-baik. Lah wong Islam mbek wong Yahudi mung misanan. Kamu napa? Misanan. Lan wong ku gedeng misanan tu wong, wong misanan mesti ra tau. Iku wis nak tuwa, paham.
Nabi Muhammad itu rak turunan Kinanah. Dan sama ngerti silsilah. Anak Nabi itu satu darah. Wa adna nubila roy bin indadawil ulumin nasabiyah ila zabi Ismail anisbaduru Ramadan. Sayyid Adnan itu min zuriyati Ismail. Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim tanging ibu namanya Sayyidah Hajar. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim tanging ibu Sarah. Paham ya? Mana artis-artis jenis Sarah itu harus gambai di sini. Kenapa Yahudi? Nah, jadi Sarah juga Yahudi. Sarah itu punya Ibrahim. Ya punya itu. Bang saya ini bodohnya Karmen karena jadi kiai jenis punya itu malah punya itu Ibrahim. Dan Sarah itu karwane Nabi Ibrahim. Melahir no Nabi Ishak. Melahir no Nabi Yakub. 8 Nabi Yakub itu melahir no jadi Yahuda. Sehingga kok anak turunnya jadi kelompok apa Yahudi. Termasuk lahir Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dah hidup di Palestina, dia melawan buana, terdiri di dol, sampai dulur-dulur. Jadi di Mesir, jadi Raja apa? Anak turun Nabi Yusuf di Mesir. Dan mulai di Nabi Yusuf itu di masalah, kalau tahu mah baju lekok sengaja, sempat kesentuh. Karena Mesir itu banyak negara Islam lain, hari perutnya agak membabai di situ. Itu ngapi lagi. Itu yang ada sejarah, jadi kabel itu. Lalu ada teori sejarah berulang. Nabi Yusuf harus Nabi, ada walakot hamad bihi wa hamad apa? Ya cuma Nabi itu selingkuh, Nabi ya tahu hamad apa? Nabi Yusuf, dia turun nanti tunggu di Mesir, karena dia ada itu. Nabi Ibrahim karena dia punya bojo loro, poligami, ini tinggal saya poligami itu ya masalah. Tapi negara apa melo-melo, orang urusannya melo-melo. Sayyidah Sarah itu orang terhormat, sangka wong terhormat. Dua saingan mau mantan amat, gak terima. Nabi Ibrahim luwih tertarik dari Sayyidah. Bojo nak ora pati nasab, luwih punduk wong lanang tenanan. Nak nasab ora dobet, medhit. Ngomong wae. Ngene wong lanang nak wis sugih, seneng pembantu mergo nurut. Nah itu kira seneng wong sugih, numpang liwat. Tapi nek wis sugih ra seneng. Mesti seneng sing marat. Mergo nurute tenang. Wah. Ora ana menteri kok seneng bojo dhewe, nek marat seneng. Saya nek jadi pejabat kok seneng kae di mergo nurut, Pak. Lha iku mun sunah tuwa. Lha iku ora protes. Itu nang jeneng bapak itu niku. Termasuk sing soleh lah ngono, Pak. Sing soleh lah napa? Nabi Ibrahim mung soleh lho. Walhasil akhirnya Nabi Ibrahim sing sarah tetap di Palestina supaya Rabbun terus saya aja dipindah ke Mekah. Sudah dipindah secara naluri poligami lewat wahyu. Ditegaskan baik wahyu. Bodoh-bodoh pindah. Kalau joning Ethiopia, joning Afrika, tapi pindah di Mekah. Itu menunjukkan bahwa agama itu selaras dengan fitrah manusia. Kalau menyelesaikan konflik, oke lah konflik harus diselesaikan. Tapi misalnya Ibrahim pindah ke Amazon, di Afrika agak jadi sejarah. Pindah ke Kemudi Mekah. Nabi oleh mimpin bujuk nganggo khas Nabi. Yang tinggal negara khas Nabi gak masuk akal. Mengenai negara kiai, perilakunya masuk akal. Lu rapati kiai. Kiai itu di sisi-sisi kira rapati masuk akal. Kalau kiai orang agungnya dan yang Jawa Timur, kiai wali. Sekarang marah jadi duit. Di umat marah jadi duit. Nah, suka rapati jadi duit. Katanya umat itu apa? Ya isu marah malah jadi duit suka bosan. Kue marah, terang arah itu nyumbang masjid, nyumbang langgar. Jadi kita jadi duit ben tahu ngamal. Nah itu wong suka setiap saat ngamal itu. Kalau kiai gue warai. Paham ya? Wali-wali gue seneng di jaluk muridnya yang melarat di bangsa suka. Alasannya sederhana. Gue melarat misalnya jadi wali unggunya mesere. Jadi nak melarat cuma medit. Nak melarat nanti di wali nang gue. Yang suka wali lah untuk dunia ini. Gue melarat rantok nol. Lo tenang. Sama tak ceritain Nabi Muhammad gitu. Sisi seni kan gitu. Uang roh kabeh nak Sayyidina Utsman Abu Bakar suka-suka uang. Padahal Utsman mantunya Nabi Muhammad. Napa? Mantu tenan, betul tenan. Itu tahu Nabi ketamunan, buatan sakit hormat. Itu Nabi, orang sahabat yang nuntang-nuntang masjid. Mulai di sini agar yang petani masjid, ya orang kere. Sama juga mulai, agar selalu kenapa? Mulai juga. Yang jadi masjid, orang kere-kere.
Lah tapi adalah di tamu dari dia berarti sing jadi masjid. Karek kelompok apa? Kere. Mulai semua secara berubah. Orang juga kuat itikaf. Oh ya Pak. Oh ini ilmu kuno lah. Akhirnya Nabi nggih pengumuman. Apa ya di antara kalian sing iso hormat tamuku? Jadi sing kere-kere ya ana kere kula ya Rasulullah. Akhirnya mulai. Cek ke dia apa? Ya itu kurang kere dia. Oh lah, wah dipayah, kita mau nyanggupi tamunya Nabi, kita hormat dengan ini. Ya Allah, jatah anakmu. Wis gampang, anakmu rono kok jatah anakmu juga ilmu ya kira enggak. Artinya Nabi ini sendiri, antikan Nabi itu rasional, ngomong kan apa? Sembarang Utsman jatuh juga gue hormat. Oh, ayo tinggi ini tinggi. Dan kiri tetap duit ngamal, paham ya? Paham, waktu PPKR itu gak duit apa? Ngamal. Paham, jadi Nabi itu sendiri, boten kayak gitu. Mulai meriang akhirnya. Tidak ada apa-apa kecuali persediaan untuk anak. Ya sudah, anak turokno wae tidurno wae. Sekarang anaknya diturokno udah jadi saya kena 3 kali diturokno tenang. Tapi mau sak porsi, Pak. Ya gampang kalau lampunya dipateni. Orang tamu itu hormat, lampu dipateni ya gelondangan bareng, tawangannya di ono sing ngancani. Barang gelondangan bareng, sana ngancani tamunya suara karena dulu setiap tamu itu pasti kelaparan. Maka sampai yang namanya hormat tamu itu ibadahnya kayak gila. Dulu tiap tamu pasti kelaparan karena perjalanannya panjang pakai onta di daerah marung. Paham ya? Ada yang bertamu marung sih. Paham ya? Marung sih lagi bertamu dia jenis tamu jenis apa? Kelaparan. Kalau si jamu makan kasih itu jamaah subuh. Kanjeng Nabi manjen Nabi. Jadi ini kanjeng Nabi. Pangeran dulu, ambek kue itu guyu, saking senengnya kue. Ya Budi, ya Rasulullah. Pangeran guyu, mereka aksi yang guyu. Uang kok pinter yang ngono. Jadi gue makani tamu, sikir rapote itu, nurut anaknya. Nomor loro mateni lampu, pinter konangan, nak mangan buat apor. Jadi tetap ibu ngancam tadi, mau aku piring, biasanya kok belum tangkap. Paham ya? Tapi ada tingkat nilai seninya Nabi, yaitu wong barat dilatih ngamal. Itu perlu dicatat santri-santri yang barat-barat. Yaitu Nabi, wali, kiai itu mestinya dua perilaku-perilaku yang kudu rapati masuk akal. Tapi sudah dianggap bergak rasional. Paham ya? Karena kalau orang melarat tidak ngamal, malah tidak punya apa-apa dia. Dunia ranto, akhiratnya ranto. Jawal hasil akhirnya Nabi Ibrahim itu pindah dengan Siti Hajar di Mekah. Itu yang terkenal seperti ini akan tumingguriati biwasin ghairi bisarin indah bedikal muharram. Siti Hajar di Mekah hamil, ketika hamil itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Saya kurang ajar, mau bojone hamil tua ditinggal. Lalu kalau keting jamaah tabligh teman-teman bojo hamil tua ditinggal. Iku yo ana sanate Nabi Ibrahim meninggal bojo pas hamil tua. Iku mulane kok ana anggere kiai Nabi mesti disisi sing gak masuk. Wong bojo hamil tua malah ditinggal. Ditinggal ning gone biwasin ghairi bizar en inda baitikal muharram ning daerah sing tan. Tapi macam ngetes tawakal. Nak tawakal ning daerah makmur ora pati krasa. Tawakal tenan ning gone madang napa? Pasti. Akhirnya Pak ditinggal mau ngoten Rabbi ini akan tumingguriati dua sinuwiri bizar ini dabetikal muharram Rabbana yuqim sholata al-afidatam napa? Benar. Walhasil Nabi Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina. Dia kembali ke Palestina. Kembali ke Palestina saatnya Sayyidah Hajar melahirkan. Jadi yang terkenal dan sejarah ketika Sayyidah Hajar berjingga itu orang-orang bujuni, orang-orang bayi. Melayu ngalor ngidul, bolak-balik orang-orang bayi. Nah Melayu yang ngalor ngidul dikenang jadi sa'i. Bena sopan apa? Warnar. Pas Melayu ngalor ngidul sampai 7 kali tidak dapat air. Terus tungkai Sayyid Ismail pas kecet-kecet niku malah ngetono air. Yang dikenang jadi air apa? Tidak. Dia di kamar atau nggak taruh ini kasus ruangan yang di dekat Ka'bah sampai saat ini dikenal Hijr Ismail. Barang wis rada gede Nabi Ibrahim tenang ae teko meneh jadi pas hamil tua ditinggal gede tetep damai.
Nah cuma lari kecil-kecil teman-teman arwah kabel tua berdiri di Belbedi ono asal nih Ibrahim lo apa kewati biaya itu. Akhirnya ketika Ismail rondok gede niku tidak bangun Ka'bah, bangun ulang ya, bangun apa? Ulang. Maksudnya bangun ulang tuh Ka'bah itu ada mulai Nabi Adam mulai dulu, cuma beberapa kali ngalami kerusakan. Makanya istilah Quran orang kok bangun Ka'bah boten wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti napa wa Ismail diangkat ulang. Ya, karena secara teori arkeologi bangunan kalau ratusan tahun atau jutaan tahun kan mesti napa ambles. Jadi tinggal fondasinya saja. Terus sama angkatannya Nabi Ibrahim dinaikkan lagi. Makanya istilah Quran wa id yarfa. Jadi dasar Ka'bah itu sudah ada. Ya, ketika Ibrahim namun napa yarfa hanya ngangkat ulang dibangun lagi. Karena Ismail itu masih kecil, untuk sampai ke atas itu nganggu panjatan. Ya, nganggu panjatan. Kalau Jawa nganggu tataan. Lah tataan ini dikenal jadi makam nopo Ibrahim. Korean juga bareng-bareng Nabi Ismail nganggu tataan ketika bangunan mulai tinggi. Nah, maka ngoyo itu orang itu orang wis pring kok. Film-film tataane ya watu, itu jadi makam nopo Ibrahim. Mereka orang pohon nopo kan. Paham ya? Terus dibangun, kan itu gue bangun. Desain Ka'bah setinggi itu nanti anggota taatan buatan sah. Jadi yang dikenang bahwa Ityafah Ibrahimul qawaida minal baiti napa Ismail. Lewat Ismail ini kemudian ada turun-temurun sing lairno bangsa Mekah. Mulane wong Yahudi ku yo pinter tapi goblok. Pintere mergo mereka wong-wong turunan Nabi, sehingga semua nabi mesti saka dinasti Yahudi. Sajane termasuk Nabi Muhammad. Ya, termasuk ketika ono informasi bahwa akan ada nabi dari bangsa Arab, iku wong-wong Nasrani Yahudi setuju. Mergo ora keliyo. Mergo nek bangsa Arab artine turunan Ibrahim ya trimo tepuku. Mergo wong Yahudi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ujung-ujungnya Muhammad engko ya Ismail ya setuju. Lah ketika setuju iku wong ketok tenanan ae. Wong Yahudi ning Madinah yo ngeramekno nak bakal ape ana nabi akhir zaman. Wong Yahudi, wong Nasrani ning Palestina yo ngeramekno ape ana nabi akhir. Mulane popularitasnya Nabi Muhammad utang jasa mbek wong Yahudi mbek wong Nasrani. Bukti sejarah paling otentik ketika Nabi Muhammad umur 12 tahun diajak dagang sama Abu Thalib ke Syam. Ketika masuk perbatasan Syam, sing ngandani pendeta, Rahibu Bukhairah. Abu Thalib, jangan masuk ke Palestina. Nanti ponakan kamu dibunuh. Ora, ini anakku. Itu dalam tarikh-tarikh itu detail sekali. Abu Thalib itu sapa? Ini anakku. Ini anak saya. Orang ngambil itu anak. Tapi orang anakku. Aku itu untuk informasi akurat, kitab-kitab lahir. Nah kalau Nabi akhir zaman, bapaknya mati zaman yang kandungan, jadi tidak mungkin kan anak. Itu detail sekali, itu pendeta. Ngomong kenapa? Ya, ini ponakanku ya. Bapaknya mati zaman yang kandungan. Terus didalak, wabena katifaihi khotamun nubuah. Nenggone sini, bagian sini, katifaihi dari bahasa Arab. Niki wonten khotamin nubuah. Akhirnya, ya sudah kamu pulang saja Abu Thalib. Pasti anak ini nanti dibunuh kalau ketemu orang Yahudi. Dibawa pulang. Itu Nabi itu seumur rolas. Ketika Nabi umur 21 tahun, mulai masa-masa gagah-gagah ganteng-gantengnya. Ini dagangan dua mitra kalian Khadijah. Kalian tidak? Khadijah itu perempuan saudagar kaya. Ini rumah tenang. Ben sampean ngerti bahwa semua agama itu punya informasi yang sama betul. Khadijah mulai iman. Ya mulai dari pakar-pakar tarikh. Salah besar kalau dikatakan awaluman amanah Abu Bakar itu tidak mungkin. Foto-foto awaluman amanah ya Ibu Bukhairah. Bergorolah tahun terus ngerti, nah itu calon Nabi. Ditambah Khadijah. Khadijah ketika ngerti Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa, ngongkon pembantu di sini Metaro. Metaro jenis lanang gitu. Arab Metaro jenis apa? Ketika melaku-melaku ternyata roh alamat nubuah. Gini ku tuzilluhu wa ma tuti'uhus sahahid. Fadiri ujabi nilai liut dawari. Ketika Maisarah perdagangan antara Islam Palestina sampai Budi Mekah, ini perjalanan Muhammad. Wajah ini aneh.
Ngomong kepanasan dia ini dikawal kalian apa? Mendung. Terus nunggu segene wit arah napa jenenge iyu-iyupane iku anut arahe sinten Muhammad. Terus daripada dia ora salah meneh calon Nabi akhir zaman dia iku. Kok ciri utamane milih waladi Ismail. Lah waladi Ismail Muhammad ganteng. Mulai dhisik ciri utama Nabi itu ganteng. Jadi mau elek keriting pesa ya wong ra ngandut. Mergo saking umat ra iso gaya, paham ya? Lalu sering ditakoki, Gus apa pengiran diskriminatif? Ora diskriminatif. Daripada di Nabi elek, sing tersinggung umatnya jutaan. Nanti Nabi ganteng ra gagah. Misalnya kita Nabi elek puasa keriting, ya iso wae wong elek dadi umumnya iso wae. Tapi nek dadi pemimpin sakit dipimpin. Wong Indonesia sing ganteng ya tak jadi presiden. Misalnya pertemuan KTT presiden dhewe ndak elek keriting pesek wah. Jangan pembantu. Mulai di apa itu punya sunah gitu. Rata-rata pemimpin sebuah negara itu paling ganteng. Bukan karena Allah diskriminatif, tentu masyarakat lebih terhormat nek dipimpin wong ganteng timbang dipimpin wong apa? Wong apa? Elek. Paham ya? Jadi wong elek cukup jadi wong saleh mesti ora paham. Nyinggung wong akeh, paham ya? Nyinggung wong apa? Misalnya Presiden Indonesia, kuwite ngwalek ndak puasa, kuwite ra karwan lah, wong mbok pinter ngono urusan ketrop lah, ora usah predik. Iku sunat wong, gua kan Nabi Muhammad. Akhirnya tambah endul yakin, nah itu Nabi akhirnya dilamar oleh Khadijah. Ini kalau tenan ben sambung ya. Dilamar dari Khadijah kan nikah umur 20 tahun. Paham ya? Cinta ini nganti 40 tahun, 50 tahun. Khadijah sempat mampu. Tak rewangi rabi, rapati dagang, jibule orang nang jadi nabi. Sempat mampu Khadijah. Walhasil suatu saat, ini bersama ngerti. Pas Nabi umur 40 tahun, dapat wahyu dari dua kira. Pertama yang diberitahu tentu Khadijah. Nabi mengira bahwa yang datang itu malakul mauti, malaikat Nawa. Nabi berdeporsi, nanti runtusan. Keluar keringat sama di. Sampai ngendikan Khadijah jamiluni. Aku kemuliaan aku wedi. Tapi Khadijah malah syukur kok. Lha sing tak enten-enteni bojoku mulai dhisik nanti saiki. Ngenteni 15 tahun, lagi kok buktine nak bojone calon. Iku sing diarani malaikat kaya sing teko ning Nabi Musa. Mesti rujukane hadan namus alladzi ja'abi Musa. Karena yang paling tahu tentang Nabinya Muhammad itu kaitane Musa atau Isa. Akhirnya isuke dijak sowan ning pamane jenenge Waraqah bin Naufal. Dan kitab-kitab Bukhari diterang Waraqah bin Naufal itu penginjil. Dia pembelajar Injil terbaik, penulis Injil terbaik. Itu menyalin Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Ketika Khadijah lapor, Yabna Ami, ini suami saya ngalami begini-begini. Waktu Waraqah seperti Yus wayahe Nabi akhir zaman turun, yaitu kue mas. Sayang aku tua, dari ini Waraqah sayang aku pas gue diusir tuh ben aku tuh. Nabi ngerasa ngerayon di masalah apa-apa. Awamu kriji aku. Mata jengben kalau diusir. Karena Nabi tidak punya masalah dengan orang Mekah. Dia dari bangsa kelompok terhormat, dari marga terjarah ke Waraqah. Uang sing dimisi kaya gue mesti diantara sejarah tahu diusir penduduknya sendiri. Melihat sejarah ini yang mempopulerkan kenabian Muhammad itu tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani. Karena hanya kitab suci yang cerita yang kayak begini, paham ya? Mulai ketika Nabi Muhammad jadi Nabi, istilah untuk Yahudi Nasrani itu tidak pernah di Quran pakai ya ayyuhalladzina kafaru al-kafirun, tapi pakai istilah ya ahlul kitab. Makanya kalau di tafsir kalau ahli kitab artinya Yahudi Nasrani. Kalau ya ayyuhal kafirun artinya kafir Mekah. Ini ben sampean ngerti. Cerita kenabian Muhammad ini populer sekali di Medina, tapi tidak populer di Mekah karena Mekah menjadi yang goblok, murah rasul, apa? Sehingga orang-orang Medina, yaitu yang dulu namanya Yathrib, penasaran, sopo toh sing calon nabi akhir zaman dari Besono. Lah, ini termasuk yang nanti kaum Aus dan Khazraj akhirnya ketemu langsung dengan Kanjeng. Nah, cerita Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya yakin kau Nabi betul, tapi coba bacakan apa yang diberikan Tuhan kepada engkau. Nabi mau beberapa surat.
Ketika mau beberapa surat rujukan mereka ya, ma asbaha hadza bima unzila ala Isa. Betapa miripnya tingkat akurasi bahasa, tingkat keindahan bahasa dengan apa yang diturunkan pada Isa dan Musa. Tetap merujuk ma asbaha hadza ala ma unzila ala Musa ala Isa Walhasil akhirnya orang-orang ini jadi iman. Ketika mereka yakin iman atas nama marga, atas nama keluarga, dipamit nol Sayyid Abbas supaya Muhammad diboyong ke Medina. Nabi atas nama junior pamit mbek pamane. Ini ku bapak Ibnu Abbas. Alhasil wala-wala cerita, pada peristiwa ayam Mina teng Aqabah, Nabi diboyong ke Medina. Sing boyong gini ku tiang-tiang Yasrib, kaum Aus mbek napa? Tapi asal usulnya goyong, mereka sudah membaca tentang informasi calon Nabi akhir zaman. Walhasil terus sekarang Nabi tinggal mempersiapkan teknis hijrah. Ini yang disebut tentara-tentara. Ketika pas malam mau hijrah, dalamnya Nabi dikepung, kalian tiang-tiang kafir. Nabi akhirnya ngangkat Sayyidina Ali film tentang kemarin, ngambil bajunya Nabi dulu keluar. Keluar di papa kalian Abu Bakar yang ujung kampung. Karena Abu Bakar itu orang kaya, dia itu sebetulnya tidak tahu jalan alternatif. Karena kalau pakai jalan standar pasti dikejar wong kafir. Akhirnya nyewa wong musyrik jenenge Abdullah bin Uraikid. Itu seorang musyrik yang lugu, cara saniki penggembala kambing sing ngerti jalan apa alter. Ini disewa Abu Bakar kon nunjukno Nabi. Nunjukno Nabi akhirnya berhenti istirahat teng Gusur. Tenggosor karena lama ngenteni wong musyrik berburu. Cara saling ngenteni masa reda, niku Nabi dari dikirimi Sayyidah Asma. Niku dulure Sayyidah sinten? Aisyah. Asma itu seorang perempuan kuat, ego-ego masak tukang angon wedhus, tukang angon unta, tapi saat itu tujuannya ngirimi sinten? Kanjeng Nabi. Makanya dalam sejarah Islam termasuk paling kuat sinten Sayyidah sinten? Asma. Saking gosor ini kemudian diantarkan Abdullah bin Uraikid menuju apa Medina. Lah yang nggak dicatat dalam sejarah itu kan gini. Kelihatan sekali kalau orang Medina itu mukminnya itu sebelum ada Nabi. Jadi wong Medina itu imannya itu sedurunge ono Kanjeng Nabi. Mergo untuk informasi tongkong Yahudi nah. Lah buktinya apa? Ketika Nabi masuk Medina lagi ketok misalnya ati wadah wong-wong cawe-cawe cilik-cilik wong sepuh-sepuh maka kok dhuwur gunung. Soal al-Badr napa? Alena. Jadi iman wong Medina ra ngenteni didakwahi. Paham iki ketok sejarah iman wong Medina ora ngenteni didakwahi karena Nabi pertama masuk Medina mun disambut soal al-Badr alena min saliyatil wajah bersyukur alena kita harus syukur. Mergo ketekanan akhirnya orang Medina itu diundi, siapa yang paling berhak ditempati Nabi rebutan, nanti diundi. Mereka jadi Nabi tidak mengalami gejolak berarti di Medina. Nah, ngono imane wong Medina orang ngenteni tidak lain Nabi. Larang ngenteni tidak lain Nabi kan Nabi di sana beberapa tahun lagi ono wong sing iman, baru kene Gunung Kidul ngene iku. Jawab pirang-pirang tahun lagi tuh bojo mulai lah. Niku mboten mulai masuk Medina langsung disambut Wala al-Badr apa? Alina min saniyatil. Lalu sebenarnya tanda-tanda itu lucu. Sasa putri kepengen rompi terus jadi Nabi. Gala sing ketok iku Abu Bakar ya ono sing dhuwur loteng mamang. Ora kok terangane Nabi ubarene iku biasa. Sing ketok bareng dirubung wong akeh sing ketok apa? Abu Bakar. Ora sing ketok iku. Bareng ketok tenan Nabi Muhammad duwe anteng gantengnya di atas rata. Lagi percaya tenang. Lha tak iku jeneng Nabi tenang. Mulane sing ngomong ora pati ganteng nyai segede teman-teman. Cukup dadi wong saleh, cukup dadi wong apa? Ora. Minimal gak elek. Ayo jale Nabi tutune gua kriting pesek ndek wah makane wong ngene. Sake umat gak pede. Dia pemimpin orang kan? Orang kan. Paham ya? Dalam tiga agama ini, Islam, Kristen, Yahudi, sebetulnya dari darah yang sama, dari ideologi yang sama, dari informasi yang sama. Kalau sudah ada kebencian, ada saling bunuh, mesti masalahnya itu politik. Mulai dulu itu masalahnya politik. Kemudian orang-orang Mekah ini terusik oleh keberhadiran Nabi Singapura. Nabi ujung-ujungnya mereka habis sosial Abu Jahal Abu Lahab.
Selama ini ada sistem sesajen yang Ka'bah mereka yang untung. Ada sistem pungut memungut urusan haji mereka yang untung. Dengan dirombak haji ala Nabi Muhammad tentu mereka tidak untung. Jadi haji itu catat ya, haji itu ibadah jahiliyatan wa Islam. Makanya di sini Nabi mesti orang Mekah gini musim apa? Haji. Sama nak takut yang Mekah, nah darah ini haji itu musim, ya apa? Musim. Ya karena memang haji itu boleh dulu aja. Cuma ketika sebelum Islam tentu dengan cara-cara yang jahili, iya. Misalnya tawaf duduk, alasannya orang pantas tuan pakaian tuan pangeran gak lugu. Nah orang seniman yang telanjang bukti kejujuran. Mereka orang kemunafikan. Nah kukul kita kukulin, apa anu kita? Nah pakaian itu nutupi kemunafikan, mereka nutupi dorok itu artinya. Mulanya orang ngaku kabi itu mulanya seniman seneng gambar orang muda. Nah ini mati hasil kan orang muda di gambar orang ayu. Mesti ini jujur orang muda atau orang lanang bisa jujur. Kenapa kalau telanjang simbol kejujuran di gambar mau orang? Pasti. Mari hasil kan itu. Dari orang Arab pikirannya kalau telanjang simbol apa kejujuran. Mana nak tahu kudu apa? Muda. Semacam-macam. Sampai jenengan ngerti. Jadi sebetulnya masalah-masalah Amawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad. Saat ini masalah Amawi sudah ada jelas jelundrungnya, malah jadi sesat. Rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satria Bini itu tahu Ratu Adil. Mesia, saya kira repot. Dia Adil ngaku jadi Imam Mahdi. Rono solikin Joko-Sopo jadi Satria apa? Bini. Mereka informasi langit pancen mulai kulon ke ulama lan. Ono cerita Imam Mahdi, cerita kalau ada hatinya juga tidak percaya. Tapi ora usah diskusikan di depan orang tiap kiai pidato. Saya iki dunya ora adil, negara ora bener. Ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nah, pendukung Demokrat dengan ngenteni Satria Bini ingat Ratu Megawati loro. Jadi nak wong PDI iki lene muni Ratu Adil, paham ya? Nak wong Demokrat muni Satria Bini. Paham ya? Nak wong kiai-kiai muni Imam Mahdi. Mergo dene muni Karmen enggak pantes ya. Jadi jeneng Arab dene Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon sampai yang ditangkap dulu. Kurtuk Cirebon, Tantawi itu ada Solihin dulu Joko ini. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama. Tapi ulama yang raguan nih. Nanti ulama ini jujur. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang yang jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong nganter gampang. Saya ini boten. Ngaku Nabi wonge ya ora jelas ganteng. Ya. Sama ndak ceritane Musaddiq ngaku Nabi kok jenenge Musaddiq. Padahal di Quran ya Musaddiq kalimat benar sih. Lho dene ngaku Nabi yang ngenteni mirip-mirip cerita Nabi, ngenteni bareng gua putih, Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuat itu mesti diulang-ulang. Walaupun nanti tujuh dia anak jenenge Jawa, orang ngarakan ku Nabi. Mereka jenenge Mahdi itu jenenge Muhammad, mirip jenengku dari Nabi. Lia Eden ngaku Nabi, mereka mitos Eden itu, suarga apa? Mengenai jeneng Arab sunat itu entek, paham ya? Wah, gue jeneng Jawa lah, teman-teman gak ngaku apa? Jadi penjenengan kertas. Jadi masalah informasi samawi ya, tentang masalah Imam Mahdi, akhir zaman, Ya'jud, Ma'jud, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa, sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Nenggone mitos Jawa ana Ratu Adil. Dari jeneng Presiden Lalang orang muni Ratu Adil tapi Satria apa? Enggak versi pewayangan ya ngono. Dan semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini kok dukung versi-versi sing gak jelas.
Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk gaib menurut saya. Sing milok rambut. Ini kok alasannya pas diwawancarai ketuanya gitu sederhana, karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, dari kalimat Jakarta. Kalimat apa? Kalimat apa? Jakarta. Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang, sahabat yang rambutnya putih, itu nak perang agak gagah. Dan dia tak gagah, kon milok apa? Ben seru. Paham ya? Nah ini kiai milok apa gak rocker? Dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok apa? Apa? Malah nih kalau An-Nadir, malah nih kalau nak orang dari agar sesat teman-teman gue ya cocok, gue seneng gak milok ini loh. Lalu semuanya informasi langit, mereka dari Nabi sebenarnya agama Islam kuat malah neng timur ternyata Sulawesi Budi kelompok itu. Padahal pada timur tenan di Jepang, mereka negeri terbit matahari. Sulawesi timurnya arung tenanan, tidak timur Budi Jepang. Nah, Jawa Nabi maksudnya timur, nasi timur hakiki berarti kalau Budi, malah karu-karu. Kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tersebut nakilu ilmu dari Allah sudah kita tidak tahu persisnya. Pasrahlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gitu kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham Syiah misalnya dulu, Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram dan saat pembunuhan itu ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabur itu ada gerhana. Nehru ketika mati, Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada Sungai Gangga meluap kono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Nah dulu itu orang terus jadi sekte. Jadi uang mati keren nanti ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah wali kabeh. Masa matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu. Sampai ketika Sayyid Ibrahim kabundut, putrane Nabi Sami Sayyidah Maria Al-Qib. Dia membuat gerhana, sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi, tapi seorang ilmuwan. Kalau enggak, orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah, la yaktifani mauti ahadin, wala yaktifani min ayati. Matahari dan rembulan itu ayatnya Allah. Orang bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerangno secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya limauti ahadin wala lihaya. Tapi ewa semono pengenan juga itu enggak. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalannya gampang. Limanya nun. Itu pengenan di sunnah begitu. Kenapa saya Husain mati ini Pasuro? Hal yang mudah dikenal orang Islam. Dia tanggal 10 Muharram. Itu kan luar biasa, sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamatkan Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Zulala dan Husain dibantai di pas 10 Muharram. Akhirnya orang Jawa strategi peristiwa gede, ngubah keris. Yang penting orang yang dikenal. Tapi sebetulnya ada sejarahnya, secara silsilah ada apa? Itu adalah kesalahan. Meskipun Nabi Piyambak atas nama ilmiah ngendikan tidak ada kaitannya gitu. Layang kisifani limauti ahadin wala dihayat. Lane jimat haikal juga tulisannya orang arian itu perkarane. Wali-wali riyen ada berjimat. Niku ngenteni tentang pindah. Tidak rapi pindah mulai sungi kakuati. Nah bantu pindah ngalor ya seret ngalor pindah itu ya seret. Karena ini bentuknya kalau rakaruan, koyak bentuknya sing nulis. Sing nulis ya wong bingung, sing aku ya wong. Enggak ini wis ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak api rapati mandi, repot dong, ilmu kok ngenteni keliru nulisnya. Dan sama nggak sih? Jadi masalah-masalah sama itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesatkan. Coba isu Mahdiyah, berapa sekte yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita mengalami berapa? Yang angkatan kita saja. Yang kita masih hidup saja mulai lihat itu ini. Belum angkatan bapak saya, mbak. Dulu di Arab
itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah satunya. Terakhir kalah itu dinasti Timur Leng. Padahal wong Afrika wireng budeng mimpin Islam. Jadi dinten Timur. Memang nganggo mitos Samawi. Ya Allah, bagaimana hanya ada satu Tuhan, maka hanya ada satu pemimpin di bumi. Jadi kerajaan yang ini dibuat nimbang jahat-jahat yang lihat di tempat Timur. Ke alasannya lagi hukum analogi, hukum kias, pengirannya sitok, mengatas bumi, butuh apa? Sitok. Paham ya? Nah, tengah muta tahu belah, jam suka tidak ketika ngomong. Ya Allah, anta wahdir kita sama, wa ana wahdir bil ardi. Jadi dengan jago-jago repot. Dengan jago tunggal tengah langit, kalau jago tunggal tengah bumi. Nah, akhirnya mana kan digedingi Wahabi, digedingi Muhammadiyah. Kalau saya lupa tidak ada orang karu-karuan. Wong eno belo tapi kadang ora paham repot. Nah, pokoknya dewe wali takwil kono ya paham, itu wal takwil. Padahal nek cara tasawuf, dewe ngoten artinya gitu sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknanya gitu sederhana. Kalau teng bumi diambak, nggih boten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih diambak boten kalian sinten-sinten. Kewong naik muka sapa hubungannya ya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan manusia boten enten. Kenapa kok ndak eno? Karena misalnya Pak Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lah foto-foto matur nuwun Mbak Mustafa, paling banter Mustafa kayak gitu kalau saya katakan. Foto-foto matur nuwun ndak matur nuwun ya oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, wong ora butuh wong ya ora iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Sajane luwih butuh ning oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Nah, kenapa kita harus matur nuwun ke manusia, ora matur nuwun ning oksigen? Nah, misalnya sama alasannya, tapi manusia kan duwe rasa, nak oksigen ora. Ya, manusia di rasa digawe pengira. Oksigen gak di rasa digawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka, sehingga mereka ora bangun kalau sampai kabeh ora ono tinganane pengiran. Jadi Abdul Qadir perasaane aku dhewean Gusti jenengan ya dhewe. Mane walakot jitumu naburata kama polaknakum napa awal marra. Perasaane tiyang mbek pengiran si dhewe ya. Jadi sebetulnya jauh-jauh macam tentang ilmu tasawuf iki maknane iki biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali perasaane kudu ngoten. Kalau jadi wali kok di murid hilang susah, tamu akeh seneng, wali anyaran, wali swasta, nanti ini orang khatam ya. Lain wali jadi wali udah sama dewe, anu orang apa? Ini jenis anak wahidun filari, anak wahidun bisa. Semuanya gini. Mungkin ada kitab tahu serang aku ya di tahu itu tidak maku pengiran di sana suaraku. Kita kok ya apa ya? Apa anda tertarik? Tidak ya Allah. Zona neraka apa anda takut? Tidak ya Allah. Orang di zona alam yang tidak ada ibil malakut. Apa anda tertarik? Tidak ya Allah. Ya kamu tertarik apa yang engkau? Macam kau wali tenan. Jadi wali-wali yang tertarik suaraku neraka akhirnya cara Liga Inggris, Italia, kelasmen papan tengah, papan bawah. Mereka ujung-ujungnya bodoh. Mulai cara kitab hikam nak ngenyek, swarga neraka itu enak. Jadi ini hikam, lau asyraka laka nurul basirati laro etal akhirata akroba ilaika min antar takhilaiha. Gue baru apalah dari sini, karena memang itu saya cocok. Umpama kue di nurul basirah. Kalau akhirat ya saiki, itu rasa ngenteni menuju akhirat. Akhirat ya saiki. Rasa ngenteni mati, rasa ngenteni ke orang swarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka itu ridho Allah dan surga Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah. Yang paling kita takuti mulai sekarang yaitu kenapa kamu takut yang nanti? Gue begini rokok, mereka sebenarnya sesuatu. Kepengen suarga, mereka sebenarnya ridho Allah. Kalau saya ini pengeran cek nganggur. Ridho Allah dan sesuatu jalan mulai sekarang. Maka di nur basirah tenang, yuk berburu ridho Allah yang mulai sekarang. Takut dari sesuatu yang mulai. Pengeran arani, saya ini kok konteni nganti itu. Jadi kesuwen, baru tinggal hikam apa? Ini jenis lau asroka laka nurul basirah, laro ayat al-akhirata akroba ilaika min antar pasilah. Ini.
Paham? Lah nek makom murid darani makom panah. Cara bahasa tak tahu ke makom mati roh rasa. Paham ya? Kalau ngono ora usah mbok sedekahi ora karo Fatimah tur nuwun rugi. Ya ora usah mbok bisa ya karo gelo. Dadi yo lu. Paham ya? Lo tak tahu kiai-kiai sing matur nuwun tenanan wis enak. Ora mati matur nuwun. Jadi sebetulnya surga itu masalah ridho Allah, neraka masalah. Lah nak pancen kowe yakin ridho Allah itu ada mulai sekarang, sesuatu ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang. Gue yo lakoni saiki. Men perasaan kula nyaman wis. Itu lho ora swarga piye, pokoke kula nyangka mulai saiki ning swarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia enggak percaya surga neraka. Wong syariat itu neraka lupa. Belum ora lupa. Paham ya muni sesat beda. Saya ngeklaim takau galah wong bingung sempurna. Wong syariat ra paham, sing ngaku hakikat wong bingung. Itu zaman akhir. Ora sambung. Wong bingung ketemu wong ra paham. Mergo penggemar tasawuf mesti wong bisa jatuh, wong larat. Seneng tasawuf ngenteni bangkrut. Paham ya? Angger pengusaha kok seneng klub tasawuf, klub mesti klub bingung. Dia sukses orang Arab dalam berkumpul iki. Ben sampean ngerti ilmu-ilmu begitu. Sehingga masalah nubuwah jadi ben sampean ngerti. Sing dialami Nabi itu tidak ada apa-apa. Ini kalau nanti ngaji dahulu. Bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah itu ngerti. Perang itu ada mati. Nak mati ninggal anak bojo nolong. Misalnya dalam bahasa bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan mati itu ora. Misalnya Mustafa perang mati. Cara manusia ya mati. Mustafa serah kecil-kecil orang omongan orang ngaji. Mati tak dipendem. Tapi cara pengiran ramati. Mereka zaman Mustafa urip, pengiran yo perso gerakan rohnya. Ketika sudah mati, Allah yo perso gerakan rohnya. Cuma cara Allah, Mustafa saiki ning dunya, saiki wis ning swarga. Tapi cara Allah yo urip terus. Sehingga Allah tidak pernah bahasakan mati pada mereka yang mati syahid. La taqabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'u walakinlah tashurun. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati tapi mereka hidup. Mau pindah alam kok sama alam dunia, tapi tidak ada alam dunia. Ketika Nabi Majid no jihad, kalau wong sing jangkal kayak omong Nabi itu sadis, wong kok nyawane disetoron yang perjuangan. Tapi Nabi itu ilmu hakikat, cara Nabi wong mati wong merus warga ngono ae. Ya sambung tuh. Tidak darani ninggal anak bojo, tidak darani wong bidane warga. Paham ya? Dia merasa sanggup. Dan tapi kan nyatanya anak bojone nek wongso. Nak wong ditepir ngono betul kali bapak lah tetep napa? Tugale kawin siri, jare memperbanyak kemiskinan. Sing jadi dua di bapake kuwe kene. Sing kawine resmi tercatat ya kuwe. Rugen kawine resmi apa rugen? Allah. Iri wae nak gawe kiai to gawe diri tak cepat ra iso malah gampang ngomong iri ya. Kawin diri kok elok-elok ono hukum negara jadi menambah kemiskinan kon ate perempuan ndak jelas. Wong iki ra buru, kan iki ra jelas. Orang-orang yang miskin di Gunung Kidul, yang miskin di Papua semuanya punya suami resmi tercatat. Apa hidup mereka dulu? Orang iso berkait-kait. Nah cara Allah tuh zaman ono bojone diurusi Allah, zaman mati diurusi Allah. Jika dalam bahasa Tuhan ra ono perang sadis ra ono. Paham ya? Lamane wong sing mateni wong Islam. Iku sebenarnya iso wae ketemu ning swarga. Berarti iso wae Sayyid Hamzah juga matur nuwun mek wahyi. Mereka mempercepat mudune napa? Mulai ana cerita dari Kanjeng Nabi tau cerita. Pangeran iku guyu, ana wong saling bunuh kok akhire guyon ning swarga. Niku napa ya Rasulullah? Yaktu hada fayamutu syahidan fayaqulu jannah. Wa yatubu hada fayaqulu syahidan fayaqulu fil jannah. Contoh gampang ya wahyi. Saya Hamzah dibunuh wahyi pol swarga.
Wasi masuk Islam perang mati saja stol apa? Ketemu di keluarga. Itu ada tak mau denda. Ngapain bareng? Itu karena dalam bahasa Tuhan ini begitu. Ini dalam bahasa apa? Mana bahasa yang manusia berpengiran itu lah tahsaban alladzina qutilu fi sabilillah apa amma istilah Quran bal ahya'u walakinlah tafsirun mereka itu hidup cuma kamu tak tahu. Mulane manusia mesti goblok wong darane urip Mustafa mergo ngalor ngidul ngetan ngulon mangan doyan opo ae darane urip. Nah cara pengiran juga jasad itu gak penting, sementing ruh ketika Mustafa mati ya penting jasad ruh mau pindah ngoten. Roh enggak pernah mati. Mulane ra ono ning Quran hadis roh mati wae selalu naka aning roh kulit roh kobit amri roh urusan roh ra ono urip ra ono mati. Cuma roh-roh saiki jane roh ning jasad roh. Dari yo pindah. Tapi ra ono napa? Lah pangeran karena perso pergerakan roh, pangeran ra tau darane ono wong mati. Sing mati jasad. Ya tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian soal sesuatu sing ekstrim. Mulai pangeran darani jahat, nak pas gawe tsunami gempa, cara pangeran yang mindah masal itu warga ngono. Sederhana, dari cara pangeran apa? Daripada tinggal-tinggal ketuhan rombongan. Lepas tadi masih gue tapi ada memang ilmunya di bawah kan. Ini mau kulon biasanya nak rolas berat mulutan ini wonten waktu setengah jam. Jadi ini buatin bertanya ini mulutan loh. Jelasnya sendiri. Dalam banyak hal pulau acara-acara maulidiyah yang pakai terbangan atau apa itu sebenarnya ada sanadnya. Cuma saat berlebihan ya tidak baik. Jarang nak berlebihan ya tidak. Dari selalu ngerameni uang terbangan. Suaranya elek ngerameni. Akhir uang sampai tenang nabi ketika itu. Mesti saya terakhir nak terbangan untuk ngalor gitu. Jam 12. Mungkin oleh cara Quran nabi dari kasih fi bumi wayam itu akan melayani filosofi Quran. Kalau betul betul. Ini kalau sudah mengajar, betul nanti kalau sudah mengajar ini pulau terkenal ragam tidak mulut ya. Usulnya kiai bocor kan mulut. Siapa kayak tam? Pulau suwon pengajian jenis. Ya aku tahu ngaji bumi. Mana jangan Rino lah, Rino wayang terus. Angel lah. Pengajian bumi ramai Rino di sini orang Islam nganggur lah. Dia nak sore, omam di Jepor, warapat sore rasi kok betul nak berangkat. Kalau jauh lah ya, nak tinggi bakat gono terus nawa, kemudian bakatnya gono di sini gono. Nah ada situ yang Indonesia, kok kotak Indonesia. Saya jual ini kata-kata itu repot. Ini sebetulnya nazuman yang disebut Masyur Rasul itu dulu yang nulis para wali. Dan yang nulis itu isep, jadi berdasar isep. Isep itu ya nulisnya kayak sastrawan yang nulis dengan darah dan air mata. Nulisnya pakai apa? Isep. Wah itu memang luar biasa. Jadi kalau nyampaikan sedikit ya, yang dikarang oleh Imam Busiri Burda. Itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat, misalnya dipasani atau apa itu ya roh tenang. Karena memang nulisnya itu tidak sadar pakai apa? Isep. Pakai apa? Isep. Misalnya begini, Rahmat da'akhun nasara fi nabiyihim waqtum bima tamat antihi wa tapi fa innahum samsu fadlum kawakib. Rahmat da'akhun nasara. Masalah memuja Nabi itu tinggalkan tradisi Nasrani, yaitu memuja Nabinya sampai menaikkan Nabi katanya dekat dengan kata ketuhanan. Maka kata Buddha, Rahmat da'akhun nasara. Tinggalkan tradisi Nasrani dalam muja apa? Ya delalah kersane Allah masih kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sufi. Mesti sing dipuji Nabi sisi perjuangan. Nabi tahu diduduki nganti berdarah, Nabi perang nganti berluka. Dengan sisi-sisi kemanusiaan Nabi juga berdarah, kita anak Nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah. Bukan punya keunggulan yang mendekati mulia, misalnya Isa terbang. Mungkin anak pangeran apa pantas di pedem ning bumi, pantasnya di pedem ning langit. Repot loh. Ngelam tapi akhirnya meleset. Jadi anak selamat kan boten. Semua penggila atau penggemar Nabi Muhammad dengan jagat-jagat itu. Nak ngelam mesti unsur perjuangan. Disia-sia orang kafir, diusir, dilukai.
Justru semua maksudnya seputar kemanusiaan. Ya lapat-lapat yang dibagi di hibah, di mall itu kayak itu. Ini apa? Gakmat, ga'adun, masalah. Karena sampai kalau saya kepleset kayak tragedi, itu melemah di Isa berlebihan nganti menyentuh arah ulu. Itu misalnya nganti mati ini diangkat ning langit. Repot. Mulane kiai-kiai sing fanatik ku pusing. Kabeh salah berkudus. Kiai ini kuwotok fanatik. Angger ana tanggal tertentu dari kenaikan Isa Al-Masih. Bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Pusing kan. Ditulis kenaikan kok malah iman apa? Kenaikan radikal itu jadi bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Nanti ketemu kula. Wafatnya Isa Al-Masih bingung dari Nabi Isa juga. Apa? Jadi bahasa nasional ana tanggal wafatnya, tanggal lahirnya, ana tanggal kenaikan. Jadi kalender Islam bingung supaya tanggal itu. Namun wafatnya ya dene ora iman, nah itu wafat. Muni kenaikan dene ora pati yakin nak naike kaya versi Nasrani. Muni kelahiran dene yakin. Enggak tenang itu dilahirkan juga. Piro? Selama Desember. Ya itu. Walhasil itu bingung. Biasanya kalender tertentu yang kota-kota mesti bahasa itu enggak usah bahasa nasional. Mungkin ini hindari. Itu yang katanya. Ada ketemu. Apa kalender itu yang katanya ada kok. Tadi ini kuatir. Penerbitnya kuatir bela apa? Bela iman. Sementara orang Islam radikal dari ngono, misalnya penobatan Muhammad jadi nabi kan ya ada. Mau disuruh Rasul tahun baru Hijriah Islam. Nah, Kristen kan bisa kabeh kenaikan wafat sama apa? Lagi. Nah, kalau dari Islam mesti rapat dipercaya. Masa tulis kata aja.